pas bangun tidur dengar suara azan. Sebab banyak saudara kita pas bangun tidur kagak dengar suara azan, tidur lagi. Bahkan banyak saudara kita tidur terus kagak bangun-bangun. Ribet dah tuh kalau udah tidur kagak bangun-bangun. Tapi alhamdulillah tadi kita udah sholat subuh, habis sholat subuh duduk di dalam masjid, nggak ada yang ngomongin orang ini di masjid. Iya kan, kalau duduk di luar mah bisa aja kita ngomongin orang ini. Tapi alhamdulillah duduk zikir, yang kita bisa baca kita baca, yang lagi pengen punya kebutuhan ngomong aja sama Allah dalam hati, ya Allah ini utang saya banyak banget. Kagak apa-apa, emang apa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Darul Falah, di antara sekian banyak pahala yang Allah berikan buat orang yang duduk di majelis taklim, majelis ilmu. Udah sering banget kita dengerin. Man jalasa majlisal ilmi, siapa orang yang duduk di majelis ilmu, lam yaktub syai'an, enggak nulis apa-apa. Atau juga enggak ada yang bawa pulpen sih. Enggak ada yang bawa kertas, pulpen, boro-boro. Iya, apalagi ngajinya subuh ya. Ambil jender, jegeng, angob, ambil belonjor. Lam yaktub syai'an, enggak ada yang ditulis. Bukan cuman enggak ada yang tulis, walam yafham syai'an, enggak paham yang diomongin gurunya, enggak paham yang diomongin lagi bocah lagi ngomong apa sih itu, enggak paham. Kata Rasulullah, kana khairun lahu min sholati alfi raka'atin nafilatan, itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ayo dah, orang sini yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat siapa dah, ayo. Sholat taraweh 30 hari 20 rakaat plus 3, ya baru berapa ya? Baru 690. Itu juga kalau full. Kalau kagak, seminggu mau lebaran aja udah jarang buat taraweh gitu. Seminggu mau lebaran udah jarang taraweh, udah ramean di pasar malam, ngubek-ngubek pasar malam aja. Iya. Kadang-kadang puasa kagak, belanja mah nomor 1. Kita nih datang duduk begini doang, kagak ada yang ditulis, nggak ada yang paham. Ternyata pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jauh dah kita mau sholat sunnah 1000 rakaat. Bayang terawih aja jamaah tuh 20 rakaat. Kadang-kadang kita milih-milih imam sih. Kalau imam kayak tadi anak muda enak. Ya. Ya, banyak di kampung lain mah Pak, imam yang batuk mulu, baru istibang takbir batuk, Allah, aduh, angop mulu dah kita kalau yang begitu Pak. Yang kedua, lebih baik daripada min iyadati alfi maridin, lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit. Ini sekampung Sepetukangan Utara 1000 orang sakit semua. Ustadz Aulia doang yang sehat. Dia keliling aja tuh dari rumah sakit Petukangan terus lari ke situ. Apa itu, Aminah ya? Udah ganti ya? Udah terus ke Murid Teguh, terus kelilingin tuh. Mari-marinya dia ngikut sakit. Itu pahalanya kalau nengokin orang sakit luar biasa. Belum kalau nengokin orang sakit kita bawaan. Kan kita mau aneh, datang ke rumah orang, orangnya sehat, kagak pernah kita bawa-bawain. Giliran sakit baedah dibawa-bawain. Kira-kira kita begitu nggak gitu? Orangnya sehat mah kita nggak bawa-bawaan datang ke rumahnya, tapi giliran orangnya sakit di rumah sakit, ya kagak boleh dimakan kita bawain.
Gua kagak bawa apa-apa, ini cuma bawa jeruk doang. Jeruk juga mana pakai mana. Emang lagi sakit mah kagak boleh makan yang begitu, Panan. Ini kita tuh kadang-kadang terbalik orangnya. Orang lagi sehat mah. Ini saya sering ngomong gini nih. Kadang-kadang kita tuh ngasih hadiah sama orang lucu. Iya. Kalau orang nih, orang masih hidup mah jangan dikasih doa mulu hadiahnya. Orang masih hidup, jangan dikasih doa mulu. Lalu hadiah orang yang udah meninggal mah rada-rada halus ya. Kemarin tuh kalau mau bulan puasa pada datang ke kuburan emaknya, ke kuburan babanya. Wah, baca doa mah kagak, cuman naruhin kembang doang sama air mawar. Kagak bisa baca doanya. Akhirnya yang untung siapa? Tukang kembang tuh yang untung, tukang air mawar sama yang tukang bersihin. Bang, lu bisa baca doa kagak, Bang? Bisa. Ayo Bang, bacain doa, gua mau amin-amin tuh. Akhirnya lumayan, satu keluarga pego. Lalu sehari 10 keluarga 1,5 juta. Untung kagak tuh dia. Kan kudunya mah kita anaknya yang kalau ziarah datengin ke kuburan orang tua kita, bacain doanya. Ini mau modalnya kembang doang sampai 4 plastik, Pak. Iya, 4 plastik terus air mawarnya sampai 3 botol. Siramin aja begitu kan, kalau babanya ngomong bagaimana itu? Gua kelelep deh. Aduh. Doain tuh, Allahumma firlahu warhamhu. Nah, namanya itu hadiah halus. Orang udah meninggal mah. Tapi kalau orang tua masih hidup jangan dikasih yang halus mulu. Orang tua masih hidup jangan dikasih yang halus mulu, kasih yang kasar. Datang ke rumah orang tua bawain beras yang 50 kilo. Ya, bawain duit 3 gepok. Itu namanya hadiah kasar. Ini mah kadang-kadang datang ke rumah orang tua mau munggah mau masuk Ramadan, datang ke rumah orang tua. Bukan bebawaan yang di rumah emaknya dibawa-bawain. Mak pulang dulu mak ya, emak biar sehat ya mak, baba biar sehat pada ya. Beras ada mak. Aduh. Kadang-kadang datang ke rumah orang tua doain doang kagak dibawain apa-apa. Bawain orang tua mah. Hanya salah satu pintu keberkahan itu orang tua. Orang yang bisa bahagiain orang tua pasti disenengin sama Allah. Bukan bahagian doain doang, bukan. Ma yang sehat ma ya, ma. Ini mah datang ke rumah orang tua, tutup saji dibuka. Mau masak apa? Orang mau bawain, ma. Itu yang pertama, orang yang duduk di majelis ilmu, lam yaktub syai'an, enggak nulis apa-apa. Walam yafham syai'an, ya udah ya kagak nulis. Kagak paham, enggak paham yang disampaikan. Satu, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit. Yang ketiga kata Rasulullah, lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Ngurusin 1000 jenazah itu pahalanya 1 kirot. 1 kirot itu gedenya kayak Jabal Uhud. Tuh, duduk doang ini nyender, jegek, gelonjor, angob, ambil begitu kalau bahasa orang Somang nundutan gitu, nundutan. Apa sih kalau bahasa kita apa itu gitu? Lelenggutan. Ngajinya ambil lelenggutan. Ternyata pahalanya lebih hebat daripada 1000 gunung Uhud. Jadi nengokin orang meninggal itu bukan cuma ngelihat mukanya doang. Diumumin innalillahi, si anu meninggal, ayo gua mau ngelayat itu kan ngelihat mayat ya. Ngelayat itu ngelihat mayat. Datang ke rumahnya ngelihat mayat, cuman gitu doang, buka mukanya doang pulang lagi, bukan. Tapi yang namanya ngurusin jenazah itu, satu, nungguin dia sampai dimandiin, terus dikafanin, habis dikafanin, disolatin, habis disolatin dibawa ke kuburan. Itu yang pahalanya 1 kirot mah. Kalau cuman ngelihat doang,
terus bawa duit, naruh duit dia itu mah bukan yang ngurusin 1000 jenazah, itu mah cuma ngeliat doang. Tuh yang jadi pahala mah kalau kita sampai bawa nganterin dia ke liang kubur, nganterin sampai dia dikuburin, beres dah tuh, itu namanya ngurusin satu jenazah. Satu jenazah kita urusin, kita ngikut sampai begitu, pahalanya 1 kirot. 1 kirot ukurannya seperti Jabal Uhud. Ini ntar juga pada sono semua nih, saya yakin pada ziarah ke Gunung Uhud. Yang belum pernah ke Gunung Uhud, mudah-mudahan pada berangkat ke Gunung Uhud semua. Nabung. Kalau kagak nabung, saya mau berangkatin. Tuh. Terus ngapain kita lagi begini nih? Kita nggak lain nggak bukan duduk kita di dalam masjid, duduk kita di majelis talim dalam rangka memperbanyak perbekalan kita menghadap Allah. Kita mau memperbanyak bekal aja, sebab anak banyak belum tentu bekelin. Anak banyak belum tentu bekelin. Tapi kalau kita udah punya bekal sendiri mah insya Allah enak. Tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri. Banyakin aja bekal takwa kita. Karena kita nggak pernah tahu nih matahari yang semalam tenggelam, ntar kita masih ngelihat lagi apa enggak? Kita nggak tahu tuh. Kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat-sehat aja matinya nggak pakai sakit lagi. Ada nggak yang begitu? Banyak. Lagi ngobrol, minum kopi, keselak nih. Ya, emang lagi sehat banget dia matinya itu. Baru semalam ngobrol sama gua, kan ada yang begitu ya. Wa kam min alilin asyahina min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang udah jadi sakit-sakitan, udah jadi sabu bale, udah jadi kembang bale. Hidupnya ternyata lebih panjang daripada yang sehat, daripada yang sakit. Teman saya nungguin bapaknya di Sari Asi 10 hari. Bapaknya pulang, teman saya meninggal. Padahal sehat dia. Makanya kita dalam rangka memperbanyak perbekalan kita kepada Allah, datang aja. Apa perbekalan kita? Yang pertama, 1, sholat kita jangan pernah tinggalin. Sholat 5 waktu tuh, biarin kita mah, mau khusyuk mau kagak, biarin aja. Bayang we. Ya, orang tukang mah jauh mau khusyuk mah. Bener. Baru timbang takbir udah inget leasing. Allah. Ya deh, ntar motor gua dah ya. Allah Akbar, ya lah mana kontrakan belum bayar. Kita membayang aja. Khusyuk mah ntar datang sendiri. Makan sepiring. Emang langsung kenyang kalau makan sepiring? Makan sepiring itu kan sesuap-sesuap ya. Sesuap, makan memakan aja, ntar wayahnya kenyang datang sendiri. Wayahnya kenyang dia datang sendiri. Nyuap menyuap aja, ntar juga wayahnya kenyang datang sendiri. Sholat mah sholat aja, ntar wayahnya dapat enak, dapatnya khusyuk datang sendiri. Jangan ngomongin lagi kagak khusyuk, bayangnya kagak. Kan ada yang begitu kan? Gue mau nanti biasa bayangnya Ji, emang apa? Gue belum bisa khusyuk, sampai budek gak bisa khusyuk, bayangnya kagak. Ini kita nih, sholat mah sholat aja. Biarin baik. Ntar yang ditanya mah sholat sih, bukan yang khusyuknya. Iya. Ngaji dah yang bener. Ngaji sama guru yang bener, jangan sama yang aneh-aneh. Sekarang udah biar buat orang aneh. Itu yang makoli kan orang aneh itu Pak. Aduh, ribet buat Indonesia sekarang. Ya udah, emang Indonesia emang gampang banget sih ya. Apalagi zaman medsos begini udah ribet buat kita. Bahasa yang kita kagak ngerti. Ini aduh, puyeng malah asal tiap hari kita ditanya, "Haji ini bagaimana ya?" Gue juga agak paham yang dia omongin. Kalau guru-guru kita namanya pakai kitab ini, itu masih kita pahamin kali, pernah kita pelajarin. Ini ada lagi manusia begini. Hati-hati kita mah. Jangan sampai kayak gitu emang. Saya ingat dulu kata Kiai Jainuddin MZ itu ya. Orang sekarang mah kayak daun kering. Kayak keleang. Gampang dikumpulin, berisik, gampang dibakar.
Itu orang kita tuh. Dah begitu udah pada kumpul. Udah kumpul berisik. Gampang diprovokasi, gampang dibakar. Padahal mah kalau kita begini anteng-anteng aja kita mana. Kagak gimana. Yang berisik mah di medsos doang. Tuh. Makanya pentingnya buat kita berbekal aja. Satu, sholat 5 waktu kita jangan tinggalin. Yang kedua, baca Quran dah minimal sehari 2 lembar. Dalam rangka berbekal kita kepada Allah. Itu Al-Quran 620 halaman kurang lebih. Kalau kita pengen hatam sekali sebulan bisa itu Pak. Kalau sekali sebulan berarti 620 halaman, 20-nya singkirin dulu. Berarti 600 halaman. 600 halaman kalau kita bagi 30 berarti kan 20 halaman tuh. Nah, berarti per hari kita 20 halaman tuh baca Qurannya. Nah, 20 halaman kalau kemudian kita baca sekaligus rasanya mah ngap juga. Berarti tiap sholat 4 halaman. 4 halaman 2 lembar. Tiap habis sholat 2 lembar. Tiap habis sholat 2 lembar. Berarti sehari 5 waktu 20 lembar. Itu sebulan hatam insya Allah. Yang 20 halaman mah gampang, tinggal juz amma doang sih. Iya. Yang 20 halaman tuh terakhir. Itu mah juz amma doang. Hatam kita sebulan sekali. Ini mah hatam kagak pernah, giliran mati minta dihatamin sama orang. Ada nggak yang begitu? Si Anu mati ntar malam lu hataminnya buat dia. Belum pernah hatam Quran, giliran mati minta dihatamin. Mana bayar itu mah? Iya. Loh kalau lumayan kalau sejus 50.000. Mendingan kalau yang baca anak muda semua. Kadang-kadang aki-aki mulu yang 7 malam itu. Baca di rumahnya 7 malam aki-aki mulu. Atu nyender, atu blonjor, atu lagi niupin kacamata mulu, niupin kacamata. Orang hatam-hatam. Makanya kita mumpung masih hidup, mau ngapain lagi? Iya, mau ngapain lagi? Baca Quran. Handphone mah cakep, aplikasi Quran aja tulis emang apa isiin. Iya. Cuman jangan lagi masuk WC. Iseng baca Quran, PA. Baca Quran, mau tidur, mau ada aplikasi Quran, baca aja mau kenapa. Iya. Yang begitu mah nggak usah pakai wudhu juga nggak apa-apa, sebab yang kita pegang handphone. Tuh. Banyakin bekal kita. Satu, sholat 5 waktu kita beresin. Yang kedua, baca Quran kita. Yang ketiga, sedekah biar banyakan banyak. Kalau kita kan biar banyakan dikit. Jangan, kita rubah sekarang biar banyakan banyak. Sebab tukang bakso banyak yang bingung, Pak. Tukang bakso jualan bakso, nenek-nenek minta sambelnya. Mas, sambelnya biar banyakan dikit ya. Bingung sampai sekarang tuh tukang bakso. Mau banyak apa dikit? Banyak. Tadi banyakan dikit. Makanya sedekah biar banyakan banyak, jangan banyakan dikit. Tukang baksonya bingung. Sedekah aja. Mulain dari yang namanya 2.000 sehari. Mulain dari goceng sehari. Enggak kuat segitu ya, ceban dah tiap hari Jumat. Kadang-kadang sedekah kan kita mikir banget kalau sedekah itu. Diumpetin tangan ada kotak bunyi, kotak buat apa? Sedekah, kata Rasulullah, nawwiru maqabirakum bis shadaqati wa tilawatil Quran. Terangin kuburan kita itu, satu dengan sedekah, dua dengan baca Quran. Itu Al-Quran yang kita baca tiap hari Pak, Masya Allah, itu bakalan jadi penerang dalam kuburan kita nantinya. Sedekah yang kita keluarin itu bakalan jadi genset di dalam kuburan kita. Kemarin yang korban, kemarin korban main gede-gedean. Emang apa lu? Itu korban gede banget, biar nanti gue enak naikinnya. Naikinnya di mana korban itu? Ntar di akhirat nyebrang jembatan Siratal Mustaqim gue naik kambing. Naik kambing. Pak,
Jadi nanti di sana bukan naik kambingnya, itu mah tiket. Emang kita kalau naik apa namanya itu Transjakarta, beli tiket, naik tiketnya apa naik bisnya? Naik bisnya, itu mah tiket. Ntar ada kendaraannya sendiri lain. Semakin mahal tiket yang kita keluarin, maka semakin bagus kendaraannya. Ini masa naik kambing, siang amat tuh kambing ya. Udah di sini dikorbanin, di sana ditaikin. Kagak. Ntar di sana sesuai dengan apa yang kita beli, kendaraannya makin bagus di akhirat gitu. Bukannya mau, kalau sapi bertujuh berebut. Tapi nanti dia punya kendaraan khusus buat orang-orang korban sesuai dengan harga yang dikeluarin di dunia. Makin mahal ya makin enak kendaraannya. Sedekah. Belajar sedekah. Dari 2.000 ke, dari goceng, dari 10.000. Kita makan susah sih ya. Dulu memang kita diajarin sih. Walaupun di Al-Quran tuh ada man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang dengan satu kebaikan maka ganjarannya 10 kali lipat. Kan benar ya? Kalau kita sedekah 1.000, berarti ganjarannya berapa? 10.000 ya. Kita pernah nggak sedekah ngarepin yang 10.000-nya? Bukan sedekah ceban ngarepin 100.000. Tapi ntar dulu. Kadang-kadang kita dapat sedekah ceban dapatnya 30.000, 40.000, 50.000, nggak sampai 100.000. Kenapa begitu? Karena di ayat lain Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu biji, bukannya jadi buah langsung. Maka saya sering bagaimana ya, Tuhan emang apa sih nggak langsung jadi buah sih ini orang sedekah pahalanya? Sebab kalau pahalanya jadi buah kan kita bisa langsung nikmatin itu. Tapi ternyata dimulai dari biji. Makanya dulu ketika saya mulai belajar yang namanya sedekah, saya nanam biji bidara. Saya tanam biji bidara 7. Saya siraminnya benar. Udah mulai berkembang, dicekerin ayam. Bikin lagi, udah mulai itu saya pagerin biar nggak dicekerin ayam. Malamnya kagak taunya ada kucing tidur di situ. Ternyata kadang-kadang kita sedekahnya benar, jagainnya nggak benar. Ada riya di dalam hati kita, ada ujub di dalam. Wah, kalau bukan gua masjid siapa yang jadiin? Kalau bukan gua jalanan siapa? No, kalau yang itu siapa yang nyumbang Quran? Kalau bukan gua siapa? Itu yang begitunya tuh. Akhirnya cokerin ayam. Hati-hati deh tuh kalau udah begitu. Kalau kita udah benar jalaninnya, nyiraminnya benar, sedekah kita, siraminnya pakai apa? Satu, siraminnya pakai sholat tahajud, sholat duha, baca, itu namanya nyiramin tuh. Jagainnya apa? Jagain hati kita daripada ujub, riya dan lain sebagainya, sombong lain sebagainya, itu jagain namanya. Kalau udah begitu, bukan cuman yang 10 kali lipat. Sampai kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha, insyaallah kita dapetin. Allah yang lipat gandain, yang Allah kehendakin buat kita. Masa bodoh Allah mau kasihnya bagaimana? Itu insyaallah semuanya kita dapetin. Makanya pentingnya buat kita besok-besok kalau ada majelis bawa buku, tulis baik, mau hidup kagak hidup tulis. Kata Rasulullah nanti ya ditimbang yang namanya tinta para penuntut ilmu sama darah orang yang mati syahid, ditimbang tuh Pak. Ternyata lebih menang tintanya para ulama, tintanya para penuntut ilmu. Tapi kalau kita ada catatan di buku kita mulai dengan bismillah, alhamdulillah, terus baca sholawat. Selama itu buku masih ada tulisannya, selama itu juga itu tulisan istighfar buat kita. Selama itu juga itu tulisan mohon ampun buat kita. Biarin, kita mau bukunya kecil banget. Syarat doang ini mah. Bukan lagi pengen, ya kita ngaji udah begini udah jauh mau pinter. Kita begini mah bukan pengen pinter, paling kagak biar jadi lebih benar.
ibadah kita lebih benar, wudu kita lebih benar. Ya, kemarin gua kayaknya kalau lagi kencing sambil berdiri, sekarang mah udah ngaji, jongkok. Kemarin mah cebok gua masih begini, sekarang mah udah ngaji, berubah ceboknya. Begitu. Jadi ada perubahan, perbaikan buat diri kita. Insya Allah yang kita lakukan semua menjadi perbekalan buat kita, baik dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan kita nanti kelak ketika kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi jalan keridhaan Allah, menjadi jalan pintu rizki dibukakan kita untuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.